Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada malam hari ini kita kembali kepada channel perbincangan rakyat seputar masalah-masalah aktual. Nah, pada rubrik berita hari ini yang paling trending adalah berkaitan dengan kinerja ekonomi pemerintah pada kuartal 3 2020 yang mana sudah disampaikan lebih dulu oleh Presiden sebelum BPS menyampaikan secara resmi bahwa pada kuartal 3 year on year pertumbuhan ekonomi kita masih mengalami kontraksi sebesar 3%. Hal ini sejalan dengan konsensus yang dihimpun oleh media yang juga menyebutkan angka yang sama. Mungkin kita bisa lihat data lebih lengkapnya di sini. Ya. Berdasarkan konsensus media, di sini disampaikan bahwa pada kuartal 3 year on year secara persentasenya di sini disampaikan beberapa perkiraan dari beberapa lembaga keuangan yang ditarik secara mediannya atau nilai tengahnya adalah minus 3,2%. Memang kalau dilihat dari sisi persentasenya ini mengalami tren yang baik karena di kuartal sebelumnya pertumbuhan ekonomi kita kontraksi sebesar 5,3%. Itu artinya berbagai paket stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, baik untuk stimulus di dunia usaha dan korporasi, termasuk stimulus untuk sisi konsumsinya, itu setidaknya dapat menahan GDP kita agar tidak jeblok lebih dalam lagi pada kuartal 3 2020. Nah, kalau kita mau melihat bahwa memang pandemi ini menjadi faktor sentral yang berpengaruh terhadap roda perekonomian kita. Kalau kita lihat data ini ya dari sisi Indonesian Coronavirus Case ya terhadap GDP kita, memang peningkatan kasus COVID-19 ini berdampak kepada persepsi masyarakat bisnis terhadap perekonomian kita, sehingga itu menggerus komponen-komponen pertumbuhan atau komponen GDP lainnya, sehingga menyebabkan GDP kita juga ikut mengalami kontraksi sebagaimana yang terkonfirmasi pada data ini, bahwa makin tinggi COVID-19 case ini berdampak kepada kontraksinya atau merosotnya GDP kita. Memang ini bukan peristiwa yang baru pertama terjadi ya berkaitan dengan resesi ekonomi ini, tapi kalau kita lihat ya di tahun-tahun sebelumnya, memang pada masa tahun 1998 juga kita mengalami kontraksi yang lebih parah. Bahkan kalau kita lihat data ini, kontraksinya bahkan tembus minus 15%. Artinya kondisi hari ini masih lebih baik, dan dari sisi perkembangan dari kuartal 2 ke kuartal 3 secara year on year-nya memang kita mengalami tren yang bagus gitu. Memang secara keseluruhan GDP kita menurut pengeluaran consumption ini masih menjadi faktor kunci dalam memberikan daya terhadap GDP kita, baik itu konsumsi rumah tangga maupun spending pemerintah. Namun kalau kita mau melihat data ini sangat tampak bahwa
seiring menurunnya consumer spending kita itu berdampak terhadap penurunan GDP kita. Garis hitam putus-putus ini pada infografis ini menggambarkan tentang pergerakan consumer spending kita, yang mana pada pada tahun 2019 sampai 2020 dia trennya mengalami penurunan, pergerakannya mengalami penurunan ya consumer spendingnya. Nah, itu berdampak kepada menurunnya GDP. Di saat yang sama berdampak pada kontraksi GDP kita. Pada grafik ini bisa menggambarkan kondisi tersebut. Nah, karena faktor consumption ini menjadi faktor dominan dalam memberikan daya terhadap GDP kita, maka tingkat kepercayaan konsumen ya, tingkat atau Consumer Confidence Index itu menjadi faktor penting, karena indeks konsumen atau indeks kepercayaan konsumen atau Consumer Confidence Index CCI ini adalah indikator ekonomi yang dirancang untuk mengukur optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian. Semakin CCI kita ini ketika dia mengalami penurunan yang tajam, maka itu menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan konsumen terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah krisis ini masih belum begitu confidence, sehingga masyarakat agak hati-hati melakukan spendingnya karena seiring dengan ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam memperbaiki ekonomi ini akan berdampak pada PHK dan seterusnya, sehingga mereka sangat hati-hati melakukan spending dan lebih nyaman menyimpan duit mereka di perbankan. Hal itu juga ditandai dengan dana pihak ketiga di perbankan yang beberapa bulan terakhir ini mengalami peningkatan atau surplus. Itu artinya ini persoalan trust, sehingga dalam beberapa hal tentunya pemerintah harus meningkatkan memperkecil public distrust ini, sehingga ini ikut mendorong tingkat kepercayaan konsumen untuk spending, sehingga itu berdampak pada pertumbuhan GDP kita atau setidaknya memperkecil kontraksi GDP kita.